Halo, saya Muhammad Farel Gifari. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan cara menggambar garis menggunakan algoritma DDA pada OpenGL. Sebelum itu, saya akan kasih tahu dulu apa itu algoritma DDA dan contohnya. Algoritma DDA. DDA adalah algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan delta X dan delta Y, menggunakan rumus Y sama dengan M dikali delta X. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Langkah-langkah pembentukan menurut algoritma DDA yaitu: yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan. Yang kedua, tentukan salah satu titik sebagai titik awal x0, y0, dan titik akhir x1, y1. Yang ketiga, hitung delta x sama dengan x1 dikurang x0, dan delta y sama dengan y1 dikurang y0. Yang keempat, tentukan step, yaitu jarak maksimum jumlah penambahan nilai x maupun nilai y dengan cara: bila nilai mutlak delta y lebih besar dari mutlak delta x, maka step sama dengan nilai mutlak delta y. Bila tidak, maka step sama dengan mutlak delta x. Yang ketujuh, hitung penambahan koordinat piksel yaitu x increment sama dengan delta x dibagi step, dan y increment sama dengan delta y dibagi step. Yang ke-8, koordinat selanjutnya x tambah x increment, y ditambah y increment. Yang ke-9, posisi piksel pada layar ditentukan dengan pembulatan nilai koordinasi tersebut. Yang ke-10, ulangi step 6 dan 7 untuk menentukan posisi piksel selanjutnya, sampai x sama dengan x1 dan y sama dengan y1. Baik, kita masuk ke contoh. Di sini yang pertama kita tentukan titik awal dan titik akhir. Titik awal x0, y0 sama dengan itu 10, 10, dan titik akhirnya x1, y1 sama dengan 17, 16. Yang kedua, hitung selisih jarak delta x dan delta y. Langkah pertama adalah mencari selisih antara titik akhir dan titik awal. Delta x sama dengan x1 dikurang x0 sama dengan 17 dikurang 10 sama dengan 7. Delta y sama dengan y1 dikurang y0 sama dengan 16 dikurang 10 sama dengan 6. Langkah ketiga, tentukan step. Nah, step digunakan untuk menentukan berapa kali kita harus melakukan perhitungan looping. Caranya adalah dengan membandingkan nilai absolut, nilai positif dari delta x dan delta y. Delta x sama dengan 7, delta y sama dengan 6. Karena nilai 7 lebih besar dari 6, berarti mutlak delta x lebih besar dari mutlak delta y. Maka kita mengambil nilai yang lebih besar sebagai step, yaitu 7. Langkah keempat, hitung nilai incrementnya. Nilai ini menentukan seberapa besar nilai x dan y akan bertambah pada step langkahnya. X increment delta x per step sama dengan 7 bagi 7 sama dengan 1. Y increment 6 bagi 7 sama dengan 0,85. Sekarang kita mulai menghitung titik-titik baru dengan cara menambahkan nilai x dan y sebelumnya dengan nilai increment masing-masing. Posisi piksel pada layar ditentukan dari hasil pembulatan nilai x dan y tersebut. Kondisi awal, posisi dimulai dari titik 10, 10. Langkah K sama dengan 0. Nilai X baru sama dengan 10 tambah 1 sama dengan 11. Nilai Y baru sama dengan 10 ditambah 0,86 sama dengan 10,86. Jadi, koordinat piksel itu dibulatkan jadinya 11,11. Langkah K sama dengan 1. Nilai X 11 ditambah 1 sama dengan 12. Nilai Y 10,86 ditambah 0,86 sama dengan 11,72. Jadi untuk koordinasi piksel itu pasti dibulatkan jadinya 12,12. Langkah K sama dengan 2, nilai X 12 ditambah 1 sama dengan 13. Nilai Y 11,72 ditambah 0,86 sama dengan 12,58. Dibulatkan jadi 13,13. Lakukan seterusnya sampai proses berhenti mencapai titik akhir yaitu 17,16 sesuai target awal. Sekarang kita lanjut ke implementasinya di dalam kode program menggunakan bahasa C++ dengan library OpenGL modern, yaitu glfw dan glad.
Di sini saya sudah menyiapkan kodenya agar kita bisa langsung fokus pada logika DDA-nya. Bagian yang saya sorot ini adalah inti dari algoritma DDA yang tadi kita hitung manual. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, di sini kita inisialisasi titik koordinat awal, yaitu x0 sama dengan 10 dan y0 sama dengan 10. Kemudian titik akhirnya yaitu x1 sama dengan 17 dan y1 sama dengan 16. Setelah itu kita hitung jarak perubahannya, yaitu dx sama dengan x1 dikurang x0 dan dy sama dengan y1 dikurang y0. Langkah selanjutnya adalah menentukan step atau jumlah langkah perulangan. Sesuai aturan DDA, kita membandingkan nilai absolut dari dx dan dy. Jika absolut dx lebih besar dari dy, maka stepnya mengambil nilai dx. Jika tidak, stepnya mengambil nilai dy. Dari perhitungan manual sebelumnya, kita tahu bahwa nilai absolut dx yaitu 7 lebih besar dari dy yaitu 6. Jadi, program akan menggunakan 7 sebagai jumlah langkahnya. Setelah step didapat, kita hitung increment atau penambahan nilainya dengan cara membagi dx dan dy dengan step yang barusan kita temukan. Nah, di bagian looping inilah proses penggambaran pixel demi pixel terjadi. Di dalam looping ini, kita menyimpan posisi x dan y yang sudah dibulatkan menggunakan fungsi round, kemudian menaikkan nilainya sebesar increment pada setiap putaran hingga titik tujuan tercapai. Sekarang mari kita buktikan apakah program ini berjalan sesuai dengan teori. Saya akan melakukan compile kodenya terlebih dahulu di terminal. Lalu, kita jalankan programnya. Dan hasilnya bisa kita lihat di sini. Jendela OpenGL berhasil menampilkan kumpulan titik pixel yang membentuk garis lurus, persis seperti perhitungan tabel manual kita tadi. Terlihat jelas ya, ini adalah representasi dari koordinat 10-10 sampai ke titik 17-16.